Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Salah satu yang membuat orang kecewa bukan keadaan, tapi harapan yang berlebihan. Betul nggak? Pacaran aja udah indah, pendeta. Saya pikir apalagi pernikahan. Makanya orang yang pacaran pengen buru-buru menikah, betul nggak? Orang tuh kalau pacaran, lagi pacaran udah mulai agak serius gitu. Apa yang paling membuat dia gemetar? Ketika cowoknya bilang gini, saya mau ngomong penting sama kamu. Boleh gak kamu sediain waktu spesial? Ada sesuatu penting yang saya mau ngomongin. Langsung yang ceweknya mikir apa? Netapin tanggal nih. Nggak taunya dia mau kasih tahu, omaknya gondokan, mamanya gondokan. Jadi orang kalau pacaran, kalau udah mulai serius, biasanya pengen buru-buru menikah. Tetapi orang yang sudah menikah, seringkali pengen buru-buru pacaran lagi. Tapi sama orang lain. Jangan ketawa-ketawa, sadar. Gini, orang pacaran pengen buru-buru menikah dengan orang yang sama, betul nggak? Kan nggak mungkin saya udah pacaran 7 tahun, tapi saya pengen menikah sama dia, nggak mungkin. Orang pacaran pengen buru-buru menikah dengan orang yang sama. Tapi yang repot, orang yang sudah menikah, ada bapak-bapak lihatin saya gini. Kayaknya dia sedang memohon, please jangan lanjutkan. Karena orang yang udah menikah, tapi kan gak usah saya tanyakan siapa yang udah menikah lalu pacaran lagi tolong lambaikan tangan, gak usah kan. Banyak orang udah menikah, pengen pacaran lagi sama orang lain.
Enggak, wajah saudara enggak usah putus asa begitu. Kenapa? Seringkali harapan berlebih. Saya pikir punya anak itu enak, pendeta. Nggak taunya waktu bayi aja enak. Orang kan gitu kan. Orang kalau nggak punya anak kan gitu, pengen punya anak. Pas sudah punya anak, nakal bener. Bu, Pak, saya sharing boleh ya? Kalau anak nakal itu jangan sakit hati. Saudara dulu pernah SD nggak? SMP? SMA? Oke. Saudara juara kelas nggak waktu itu? Nggak. Saya nggak usah suruh angkat tangan karena akan berdampak buruk. Enggak, pertanyaan saya ganti deh. Saudara masih kenal nggak siapa juara kelas saudara di setiap kelas itu? Masih ya? Kalau saudara nggak juara kelas waktu itu saudara kagum nggak sama yang juara kelas? Kagum. Agak iri sedikit ya, wah dia juara kelas. Sekarang saya tanya boleh ya? Yang dulu juara kelas SD, SMP, SMA, hari ini dia kerjaannya apa? Kasir, PNS, hebat-hebatnya ya kepala cabang bank. Nah yang nakal, paling nakal di kelas saudara jadi ownernya bank. Loh betul gak? Saya perhatiin yang juara-juara kelas ujung-ujungnya PNS saja. Yang nakal-nakal ada yang jadi menteri. Bener. Ada yang punya bank. Makanya kalau saya pulang ketemu anak saudara yang nakal tadi peluk bilang, Om Gilbert bilang kamu akan jadi yang punya bank. Lihat yang tepuk tangan, anak nakal semua ini. Karena gini, sebetulnya kenapa anak itu nakal? Kreativitasnya tinggi gitu. Cuman terhambat karena banyak hal. Jadi meledak kemana-mana gitu saudara-saudara. Iya kan? Saya punya teman dulu di SMP, bandelnya minta ampun. Hari ini dia jenderal. Saya bilang sama teman saya, untung gue ikut nakal sama lu waktu itu. Coba gue anak baik-baik, gue gak bakal punya teman jenderal. Untung gue ikut nakal, sekarang kita kawan kan. Bener. Jadi gini, maksudnya gini. Hidup itu jangan kita sesali karena keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa orang kecewa? Karena harapan terlalu tinggi. Makanya dalam hidup saya punya prinsip gini. Life doesn't need to be perfect. Sama-sama bilang sama saya, hidup gak harus sempurna. Tetapi saya harus enjoy setiap momen yang ada dalam kehidupan saya. Bu, kalau mertua ibu tidak sempurna, so what? Betul gak? Kalau suami ibu tidak sempurna, so what? Rumah ibu ada bocornya lah. So what? Harus nangis kita. Iya kan? Oke. Kita berangkat kantor misalnya jam 5 pagi. Udah jam 5 pagi macet. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa macet? Wah. Kalau saya malaikat, saya tampol saudara benar. Pendeta bahasanya kayak preman tahun 73, tampol. Zaman sekarang udah gak ada lagi orang pakai tampol pendeta. Gue gibeng. Apa hubungannya jalan macet sama Tuhan? Biasain kenapa sih? Life doesn't need to be perfect. Iya kan? Makanya zaman sekarang ibu-ibu, sorry ya saya ngomongin ya. Ibu-ibu senangnya operasi plastik. Mata yang belok. Kayak Chihuahua. Tahu gak Chihuahua? Enci-enci asalnya dari Jawa. Pendeta ini aneh-aneh aja.
Mata belok, Chihuahua. Dibikin, wah, macam-macam. Yang matanya segaris, dibikin belok. Yang bibirnya tipis, dibikin ngetril. Kayak bumper bom kar. Katanya seksi loh pendeta. Yang bibirnya ngetril, dibikin tipis. Dulu ada zaman alis, dibikin semua kayak butong pai gitu. Tahu nggak butong pai? Yang segaris gini, straight gitu kan. Sekarang semua alis dibikin Shinchan. Orang bikin operasi plastik. Sampai sekarang kita kalau ke supermarket, plastik bayar. Saya pikir kenapa plastik bayar? Pasti udah di muka ibu-ibu semua. Hidup tuh gak harus sempurna. Amin. Dalam pelayanan gak harus sempurna. Dalam perjuangan karir sudah gak harus sempurna. Tetapi kalau gak sempurna terus apa? Saya mau kecewa. Mau marah. Mau berontak. Enjoy. Do your best, bersyukur sama Tuhan, dan yakin bahwa Allah saya menyediakan segala sesuatunya untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Harapan yang terlalu tinggi, itu seringkali yang mengakibatkan kepahitan. Saya pikir kalau saya pelayanan, saya ketemu malaikat-malaikat Kristen. Gak tahu yang saya jumpain teroris-teroris Kristen semuanya. Nah gini, klik. Makanya saya simpulkan gini. Roma 12 ayat 3 bilang, berdasarkan apa? Kasih karunia yang dianugerahkan padaku. Sama-sama bilang saya hidup karena kasih karunia. Amin. Jadi kalau ada yang gak sempurna, so what? It's grace of God. Amin. Dan kalau God let these things happen in my life, kalau Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup saya percaya pasti ada niatnya Tuhan kok. Amin. Kalau saya hari ini boleh naik ke sorga, lalu saya boleh tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini begini, kenapa begini. Pulang-pulangnya saya pasti nangis. Setuju nggak? Setuju nggak setuju jawab, napa sih? Ya, enggak gua lah, lu iri kali ya gua naik ke sorga ya. Oke, kalau semua kita boleh naik ke sorga. Baru amin. Saya pulang lagi dan serang enggak. Oh. Kalau kita semua dapat kesempatan untuk sorga lagi open house. Ini pendeta mentang-mentang khotbah di Lipo Karawaci, khotbahnya open house. Kalau sorga lagi open house, terus kita boleh naik ke sorga. Lalu kita boleh tanya apa saja. Terus kita tanya dong problem-problem kita, Tuhan kenapa saya lahir kuping saya besar sebelah. Tuhan kenapa saya lahir begini, Tuhan kenapa mama saya gini. Sudah tanya segala macam yang mengganjal hidup saudara. Saya mau tanya, kira-kira ada gak yang pulangnya kecewa? Kalau saya boleh naik ke sorga, kita semua boleh naik ke sorga, sorga open house kita semua boleh tanya semua. Pasti semua kita turun dari sorganya nangis. Kita gak nyangka. When God explain everything to us, anakku, kenapa kamu lahir begini? Kenapa kamu lahir cacat? Itu karena begini. Kenapa kamu punya suami seperti ini? Kenapa kamu berasal dari keluarga yang broken home? Ini karena begini, ini planningku, ini rencanaku dalam hidupmu. Nangis kita saudara. Langsung kita bilang, oh my goodness. Saya gak pernah nyangka begitu besar rencana Tuhan dalam hidup saya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Kalau
kita hidup berdasarkan apa? Kasih karunia. Hidup kita bukan hasil hitung-hitungan Tuhan. Iya kan? Bukan berarti Tuhan saya cuma punya ini, Tuhan bisa buat apa dengan ini? Ya lumayan lah. No. Sama-sama bilang sama saya kasih karunia. Amin. Lihat selanjutnya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ingat, this is your problem. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang apa? Jangan kamu mengharapkan yang gak mungkin. Loh, iman kan membuat segala sesuatunya mungkin. Nanti saya jelaskan. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi apa? Aha, hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Sama-sama bilang sama saya menguasai diri. Bukan berarti saya nggak boleh punya iman. Tapi saya harus tahu penguasaan diri. Yang setuju sama saya katakan amin. Boleh nggak seorang karyawan dengan gaji 1,5 juta mengharapkan tinggal di rumah harga 18 miliar? Boleh. Kalau saudara mau kerja keras. Mulai bangun usaha. Kalau enggak, itu tinggal harapan palsu yang mengecewakan saudara. Ujung-ujungnya saudara jadi anggota ormas yang senangnya ngeledekin orang kaya. Itu kaya pasti enggak benar. Karena harapan saudara terlalu tinggi, ujung-ujungnya yang ada kepahitan. Dan sorry untuk bilang ini. Ada banyak orang yang dibangun dari gereja-gereja yang mengembangkan iman, ujung-ujungnya kecewa. Kenapa? Mereka susah membedakan mana harapan, mana iman, mana kepengennya diri karena berisi ambisi. Jelas kan sampai di sini? Ya, makanya Alkitab bilang apa? Berdasarkan kasih karunia, sama-sama bilang sama saya hidup karena kasih karunia. Oke, ada satu ayat penting saya mau share buat saudara. Ayub pasal 11 ayat 18. Ayub 11 bilang begini. Ayat 18. Engkau akan merasa aman. Sama-sama bilang sama saya merasa aman. Bu, kalau ibu difitnah orang aman gak bu? Pak, kalau engkau dijahatin orang pak, aman gak? Adik-adik muda, kalau umur muda 26, masih jomblo, aman gak? Gini ya, apapun persoalannya kita aman kok. Karena Tuhan janji, tidak ada satu utas rambut kita jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Sama-sama kita declare, sama-sama bilang sama saya aman. Semua orang fitnah saudara tetap aman kok. Orang ngancem saudara yang enggak, engkau aman kok. Amin. Setuju gak saudara? Jadi bu gini bu. Suami ibu terus diganggu sama wanita-wanita bu. Ibu gak usah pecicilan gitu bu. Awas ngomongnya, kamu. Santai aja bu, santai bu. Saya aman. Tuhan yang jaga suami saya. Kalaupun suami saya macam-macam urusannya sama Tuhan. Amin. Sama-sama bilang saya aman. Bu, zaman sekarang nih bu ya. Ada narkoba, ada apa-apa. Anak-anak ibu aman gak bu? Aman bu. Kenapa? Kita punya iman kok bu. Orang benar akan dijaga Tuhan dengan hal-hal yang ajaib. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau akan merasa aman. Karena aman bukan soal keadaan, keputusan. Amin. Sebab ada harapan. Sama-sama bilang sama saya ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara lihat kiri kanan itu artinya apa? Artinya saudara selidiki semua dong. Betul nggak? Iya kan? Kalau kita selidiki semua, kita jumpai kekurangan nggak? Kita jumpai masalah nggak? Kita jumpai situasi yang tidak menyenangkan nggak? Iya dong.
Kalau kita lihat kiri kanan dalam segala hal, pasti kita jumpai ada yang gak beres. Tapi saya gak sakit hati, saya gak kecewa, saya gak stres. Saya tidur dengan tentram. Kenapa? Saya tahu satu hal, tidak pernah Tuhan memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau ada saudara yang hari ini merasa tidak aman. Ada saudara yang hari-hari ini merasa tidak tentram. Tidur gak nyenyak gitu, kayaknya ada kepahitan, ada kecewa. Hari ini khusus saya mau berdoa buat saudara. Karena buat saya anak-anak Tuhan harus aman, harus tentram. Karena yang jaga kita Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Nah, kita lihat selanjutnya, klik. Cinta tidak dapat dipisahkan dari kebanggaan. Dan kebanggaan tidak dapat dipisahkan dari pikiran. Ini kalau IQ nggak terlalu tinggi susah mencernanya. Orang kalau cinta sesuatu pasti bangga, betul nggak? Contoh orang cinta anggrek. Orang kalau cinta anggrek sebetulnya rugi nggak sih? Rugi. Spend money begitu banyak. Beli anggrek, beli apanya tuh, pupuknya. Tapi dia bangga. Di mobilnya ada gantungan anggrek. Karena dia pencinta anggrek. Dia ikut apa tuh namanya? Perkumpulan pencinta anggrek. Sekarawaci. Anggrek Club. Ya kan? Bajunya anggrek. Makanya orang kayak saya ini beruntung. Saya kalau mau pakai baju bernuansa anggrek, itu satu taman. Sampai rusa-rusa berlarian ada. Ada orang begitu kurus, kesian. Dia kalau baju motif anggrek cuma sebatang. Daunnya pun gak sampai selesai. Saya, aduh kesian ya. Makanya saya kalau pakai baju batik kelihatan bagus. Itu Hanoman ceritanya semua lengkap. Sama seperti yang saudara lihat di Borobudur. Tapi ada orang, ya hilang. Cuma kerisnya doang. Ya kan? Ada teman saya mau gaya, pada kurus. Dia mau pakai baju Hawaii. Cuma ombaknya doang kelihatan. Saya sampai ikan hiu, ikan paus, putri duyung, semua lengkap. Orang yang cinta golf misalnya, bangga sama golfnya. Ya kan? Di mobil ada stick golf, gantungan kacanya ada bola golf, istrinya cerewet disumpelin bola golf. Jadi cinta selalu mendatangkan apa? Kebanggaan. Padahal kita spend time too much. Tapi gak apa-apa karena pikiran kita happy. Jadi kalau kita udah kebanyakan komplain dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan pelayanan, dengan kehidupan, seringkali the problem is not your spouse, but the problem is you. Kenapa? Karena kita udah gak bangga lagi, pikiran kita sudah negatif terus gitu. Jadi kalau ada apa-apa istri kita selalu yang salah. Suami kita selalu yang salah. Karena apa? Sudah kehilangan kebanggaan. Ya, klik. Prinsip penting dalam pernikahan, menikahlah dengan facts. Menikahlah dengan faktanya bukan dengan apa? Wish. Dalam segala hal. Saya harap anak saya seperti ini. Oh jangan. Faktanya apa? Nah mulai dari fakta. Pelayanan saya gimana? Mulai dari fakta. Perjuangan saya membangun usaha bagaimana? Situasi saya dengan kerjaan saya gimana? Gitu. Jangan wish. Kalau wish ujung-ujungnya pasti nyalain orang. Ini si supervisor gua. Perawan tua dia jadi bacotnya gak karuan. Karena kita udah wish. Tapi kalau fact, kita akan hadapi gitu. Makanya selalu saya bilang, orang pengecut akan punya wish.
Tetapi orang-orang berani akan face the facts. Jelas sampai di sini? Jadi kok ada masalah, ada yang gak seperti surah harapkan, gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Dalam pepatah Ibrani, ada istilah gini, marsabah baruhaba. Marsabah itu artinya gini, apapun. Marsabah itu artinya whatsoever gitu, apa aja. Apa saja di depan saya, silahkan. Baruhaba itu artinya welcome. Apapun yang di depan saya welcome. Karena saya akan hadapi. Tuhan saya akan menyertai saya. Dan memberikan lebih daripada apa yang saya harapkan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Lihat selanjutnya, klik. Nah, banyak pernikahan berjalan, atau kehidupan juga sama, berjalan ketidakbahagiaan karena apa? Karena pasangan berjalan dalam pengharapan yang tidak mungkin. Apa sih yang termasuk ketidakmungkinan? Secara singkat saya jelaskan satu, mengharapkan pasangan seperti orang lain. Mungkin nggak? Ya jangan buat. Habis istri saya nggak kayak mama saya. Habis suami saya nggak kayak papa saya. Habis pasangan saya tuh nggak seperti waktu pacaran dulu gitu. Habis dia nggak kayak orang yang saya idam-idamkan. Nggak seperti Romeo dan Juleha. Kalau saudara mulai mengharapkan pasangan saudara seperti yang engkau harapkan, yang berdosa itu saudara. Dalam usaha jangan harapkan usaha saudara seperti orang lain. Kok dia maju ya, kok saya susah ya. Nggak usah. Setiap orang punya berkatnya spesial. Amin. Yang kedua, apa yang saya sebut nggak mungkin? Mengharapkan pasangan sempurna. Sama-sama bilang sama saya, yang sempurna cuma Yesus. Pelayanan saudara nggak mungkin sempurna, bisnis saudara nggak mungkin sempurna, jalan saudara nggak mungkin sempurna. Tapi ketika kita imani bahwa ini yang terbaik, kita dapat kuat menghadapi segalanya. 3. Ya kan? Mengharapkan pasangan, mengharapkan sesuatu dari pasangan, tanpa mendiskusikan serta tanpa membantunya. Ya saya harap sih, suami saya bisa lebih sabar. Ibu pernah ngomong begitu sama suami. Ya gak berani sih pendeta. Ya dia aja harus sadar sendiri. Lah, emang lu kawin sama paranormal? Ya tapi saya udah ngomong, cukup dong. No, Ulangan pasal 6 bilang, ajarlah berulang-ulang. Lalu bahasa saya bilang, bukan hanya menyampaikan tetapi membantunya. Kalau orang bilang sama saya sih harap suami saya lebih sabar. Kalimat saya sederhana. Ibu sudah melakukan peran apa, bantuan apa untuk suami sabar. Ya saya udah ngomong sampai berbusa, itu bukan bantuan, itu Mama Lemon. Gini, yang saya mau sampaikan kan sebenarnya sederhana sekali. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita harus mendiskusikannya dan apa? Membantu. Ya kan? Saya harapkan orang berbuat baik kepada saya. Maka saya juga harus berbuat baik kepada orang lain. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Saya harapkan anak-anak saya tidak kasar. Tapi saya kalau marah, neneknya iblis aja ngibrit. Karena saya kasarnya minta ampun. Berarti saya mengharapkan sesuatu, tapi saya menciptakan kondisi yang tidak saya harapkan. Selanjutnya, klik. Apa yang saya sebut ketidakmungkinan? Mengharapkan pasangan berubah tanpa menghargai usaha dan apa? Keberadaannya. Saya mau tanya sama saudara. Hal yang menyakitkan bisa merubah orang enggak? Tidak. Hukuman mati bisa menghapuskan pengedar narkoba di Jakarta enggak? Di Indonesia enggak? Hukuman mati bisa menghapuskan korupsi enggak? Apa yang bisa menghapuskan korupsi?
ketika semua orang sudah sejahtera, ketika hukum berlaku adil, ketika tanah ini melakukan segala sesuatu dalam keadilan dan kesejahteraan, setiap orang merasa berharga, maka otomatis tidak akan ada lagi korupsi. Setuju nggak sampai di sini? Contohnya siapa? Yesus. Wanita pelacur tertangkap basah berbuat zina. Dibawa ke Yesus, guru menurut hukum Musa orang ini harus dilempar batu sampai mati. Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum kamu, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat apa? Dosa lagi. Terus perempuan itu berbuat lagi enggak? Bahkan waktu Yesus datang, dia cuci kaki Yesus dengan minyak narwastu. Ngerti enggak sampai di sini? Engkau tidak pernah bisa merubah suami saudara hanya dengan menyerang dia. Engkau tidak bisa merubah anak-anakmu dengan menuntutnya. Engkau bisa merubahnya dengan memberi kasih yang tulus. Ketika dia merasa dihargai dan dicintai, di situ kemuliaan Tuhan terjadi. Jelas nggak? Karena perubahan bukan dari tekanan. Perubahan datang dari kesadaran di diri. Klik selanjutnya. Mengapa mengharapkan pasangan itu yang tidak? Kenapa sih ada orang-orang kok yang mengharapkan pasangan yang tidak? Ada 4 alasan. 1, klik. Ketawaran. Prinsipnya gini, makin besar cinta, makin kecil tuntutan. Betul nggak? Betul nggak? Saya suka dengar ada orang bilang gini, Pak Pendeta di situ ada somai yang enak deh. Tapi tempatnya nggak enak pendeta, jalannya keribes pendeta. Susah kesananya, mana becek lagi gitu. Tapi enak loh, saya suka di situ. Makin besar cinta, makin kecil tuntutan. Jadi kalau orang udah komplain semua, gereja lah komplain, AC-nya lah, inilah. Kalau komplain kita udah kebanyakan, buat saya cinta saudara yang mulai tawar. Betul nggak? Iya kan? Karena kalau cinta saudara masih membara, jalan saudara masih luar biasa. Makin kita cinta Yesus, apapun kita lakukan buat Tuhan dengan sukacita. Berikan tepuk tangan yang berat. Selanjutnya, mengapa mengharapkan pasangan yang tidak mungkin? Karena terpengaruh. Baik omongan orang lain lah, tekanan keluarga lah, atau pengalaman-pengalaman tertentu. Makanya selalu saya bilang, jangan kuping tipis. Jangan dengar apa, panik gitu. Tenang aja. 3. Karena udah mulai ada bosan. Padahal bosan itu keadaan yang semua orang jalanin. Cari juara bulu tangkis tanya, latihan pernah bosan nggak? Cari pengusaha sukses dalam membangun usaha pernah bosan nggak? Karena bosan adalah sebuah situasi yang harus dilewati untuk seorang mencapai kedewasaan. Jelas nggak sampai di sini? Jadi bosan biasa aja. Jalanin aja terus. Jangan kalau udah mulai bosan mikir yang aneh-aneh. Nah ini bahaya ya. Selanjutnya klik. Adanya fantasi liar. Dan ini kenapa? Adanya pemikiran kekanak-kanakan. Wah enak juga ya kalau pasangan saya seperti A. Wah enak juga ya kalau bisnis saya, kehidupan saya, pelayanan saya seperti A. Jelas nggak? Padahal hidup nggak usah membanding-bandingkan. Karena apa? Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Selanjutnya klik. Apa dampaknya harapan-harapan berbahaya tersebut? 1. Akhirnya adanya ketidaknyamanan ketika bersama. Ini udah repot nih. Ada rumah tangga yang kalau bersama malah ribut. Kita kalau duduk 5 menit aja pendeta berkelahi. Nah ini bahaya. Ya kan? Saya kalau udah bersama pengerja gitu pendeta 10 menit pasti ribut. Nah ini dia. Kenapa? Karena mulai adanya apa? Tuntutan segala macam. Kalau udah mulai ada ketidaknyamanan ketika bersama, sesuatu pasti ada yang mesti diperbaiki dalam hidup saudara. 2. Selalu melihat sisi negatif pasangan dan melupakan positifnya. It's okay, lihat pasangan ada negatifnya nggak apa-apa, tapi kita ada untuk melengkapi. Dalam pelayanan juga sama. Kita lihat ada sisi negatifnya nggak apa-apa. Tapi bukan alasan kita mundur, alasan kita kecewa. Tapi alasan kita untuk berjuang lebih keras lagi. Dalam bisnis juga gitu, dalam kerjaan juga gitu. Wah ini kok begini nih, wah saya mau mundur. Jangan. Justru Tuhan gimana saya bisa jadi berkat lebih lagi.
Sama-sama bilang, saya hidup untuk jadi berkat. Selanjutnya, klik. Akhirnya selalu membanding-bandingkannya dengan alam yang dikaguminya. Nah, ini udah mulai bahaya, saudara-saudara ya. Yang keempat, apa dampaknya harapan-harapan berbahaya tersebut? Ingin mencoba pengalaman atau sensasi yang berbeda. Disinilah timbulnya orang selingkuh, disinilah timbulnya orang lari ke diskotik, disinilah timbulnya orang yang tadinya udah pelayanan, tiba-tiba bisa buat tindakan yang aneh-aneh gitu. Kenapa? Karena dia udah mulai merasa kok ada yang gak nyaman ya gitu. Tetapi buat saya, kalau kita naik tangga, bukan anak tangga yang pertama yang paling berat. Tapi anak tangga menuju puncak. Makin berat jalan kita, itu berarti tanda kita sudah semakin dekat dengan puncak. Benar nggak? Jadi kalau dalam pelayanan, dalam usaha, dalam rumah tangga, makin berat kelihatan jalan itu. Artinya sebentar lagi ada mahkota berkat yang akan Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir, beberapa kunci penting, ada 4. 1, ingatlah, setelah menikah jika ada pertanyaan di hati, benarkah pasangan saya dari Tuhan? Maka itu berasal dari setan. Siapa yang setuju gereja adalah keluarga? Siapa yang setuju keluarga harus terbuka satu sama lainnya? Udah ya, 2 itu kita udah sepakat ya. Sekarang saya mau tanya, Bu, siapa ibu yang setelah menikah pernah berpikir sambil ibu melihat suami ibu gitu, terus ibu mikir, ini benar gak ya dari Tuhan? Enggak, sekedar info, saya jadi pendeta udah 30 tahun. Senyum saudara itu adalah sebuah pemberitahuan kepada saya. Saya sudah ngerti maksudnya apa. Tapi kan saya mesti jelas. Daripada saya mereka-reka. Jadi gini aja, saya tidak suruh angkat tangan karena nanti membuat malu banyak orang. Seperti kayak kebiasaan kita lah, angkat alis senyum dikit. Jadi kalau iya Bu, gini Bu. Siapa ibu-ibu di sini yang setelah menikah, begini deh supaya jawabannya lebih mantap. Lebih dari 1 kali ya, mungkin ada yang cuma 1 kali tau. Lebih dari 1 kali pernah berpikir sambil lihat suaminya, ini benar gak sih dari Tuhan buat saya? Jawab, 1, 2, 3. Hanya 9 yang gak angkat alis. Sekarang saya sebagai gembala tegas yang ngomong. Itu dari setan. Kalau itu mulai masuk dalam pikiran, jangan entertain it. Jangan digini. Iya ya, dia udah buat ini buat saya. Dia udah buat ini buat saya. Dasar bajingan. Ya Bu, bertobat. Pak, ini lebih seru lagi nih. Ini kalau saya nanya begini nih ke bapak-bapak, ini lebih dalam nih artinya nih. Pak! Siapa bapak-bapak sama ya Pak ya, angkat alis senyum dikit ya. Pak, udah ibu-ibu gak usah liatin lakinya. Ibu-ibu liatin saya dong, ibu-ibu langsung. Emang ibu-ibu gitu orangnya? Tadi waktu bapak-bapak gitu, bapak-bapak gak liatin ibunya. Nah, lu kena lu. Tapi pas saya bilang, bapak-bapak, istrinya langsung putar posisi. Segenap hati, jiwa, pikiran tertuju kepada alis lakinya. Pak, siapa bapak di sini Pak? Yang setelah menikah, ibu-ibu langsung. Lihat sini Bu.
Sebegitu kecilnya kas saya sampai ibu susah mencari saya. Sampai matanya harus jelalatan kemana-mana. Bu, Pak. Siapa bapak di sini yang sudah menikah? Jadi grogi saya. Yang setelah menikah, pernah di atas sekali memandangi istrinya, khususnya di tanggal-tanggal tua. Karena ibu-ibu kan kalau di tanggal tua kan, kalau tanggal muda seperti pembaca berita TV. Sayang, apakah sayang mau aku sediakan kopi? Kalau tanggal muda tuh seperti pembaca berita gitu. Sayang, sungguh aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Sebab kamu memang begitu berarti bagi aku. Tapi kalau udah tanggal tua, kayak soang kejepit. Tahu soang? Wak, wak, wak. Kenapa? Siapa bapak yang setelah menikah pernah berpikir, lebih dari sekali lah, ini istri saya dari Tuhan bukan ya? Ya kan kalau bapak-bapak itu lebih sejuk. Saya juga, bentar ya. Cuman 2. Yang satu pun saya curiga udah duda. Tapi saya jujur loh ngomong. Itu dari setan. Setiap kali pikiran itu datang harus kita tolak. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin, sadar. 2. Ingatlah perubahan yang terbaik bukan karena apa? Pemaksaan. Seorang berubah karena pemaksaan adalah seorang yang hatinya terluka. Karena itu yang ketiga, ingatlah, saya undang main musik maju ke depan, ingatlah perubahan yang terdahsyat dalam diri seseorang justru dimulai dari apa? Penerimaan dan penghargaan. Ketika seorang merasa diterima dan dihargai, hidupnya pasti berubah. Makanya Yesus bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Yang terakhir, klik. Ingatlah, cinta yang tulus menghadirkan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Mulainya dari waktu kita sadar bahwa saya dicintai oleh Yesus. Apapun yang terjadi, saya puas. Karena tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan dan mempermalukan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Kejenuhan, kebosanan, kekecewaan seringkali terjadi karena harapan yang terlalu tinggi. Hidup Kristen adalah hidup yang aman. Hidup Kristen adalah hidup yang tentram. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang kepahitan. Sedang kecewa dengan banyak hal. Gak bisa tidur, gak nyaman, rasa tertekan, rasa kecewa. Taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari untuk mengingat bahwa I live not for what I wish. Aku hidup bukan pada apa yang aku harapkan, tapi aku hidup pada apa yang Tuhan sudah sediakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan pernah lari dari kenyataan. Face the fact. Tidak pernah Tuhan permalukan anak-anaknya. Life doesn't need to be perfect. Hidup gak harus sempurna. But enjoy every moment that you face. Hadapin aja segala sesuatu yang harus kau lewati. Bersyukur. Tuhan itu baik. Tidak pernah dia beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau keadaan tidak seperti yang kau harapkan, gak harus kau berontak. Sabar saja. Berjuang terus. Di ujung jalan ketekunan selalu ada mahkota kemuliaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada.
Jamah dengan kasih-Mu. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua. Dan sekarang mereka angkat tangan, ya Allah. Satu persatu Tuhan jamah. Kami tahu kami aman. Kami tahu hidup kami penuh kesejahteraan. Kami tahu kami akan tentram karena Tuhan yang bela kami. Ampuni kami kalau kami kecewa, kami dendam, kami kepahitan. Ampuni kami kalau kami kemudian berontak. Ampuni kami kalau kami lihat segala sesuatu dari sudut negatif saja. Tapi hari ini tidak kebetulan kami ada di rumah Tuhan. Tuhan sedang mengajar kami hal-hal yang baik. Sehingga kami jadi orang yang tidak cengeng, yang lari dari kenyataan. Tapi kami menjadi orang yang beriman, yang percaya janji Tuhan dahsyat. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lawat dengan kasih-Mu. Setiap saudaraku, gak perlu kau kecewa, gak perlu kau harapkan yang terlalu tinggi, gak perlu kau iri dengan apapun. Life doesn't need to be perfect. Hidup memang gak harus sempurna. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Hamba juga doa buat yang sakit, ya Allah. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Sehingga makin hari kami makin cinta Yesus. Makin hari kami makin mengenakan karakter ilahi. Terima kasih Tuhan. Jamah satu persatu dalam anugerah-Mu. Angkat tangan kita dua-dua.